warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar pemrograman dasar bahasa C++. Nah, sebelumnya kita sudah belajar perulangan ya. Itu ada for, ada while, do while, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar array atau lari. Nah, array itu apa sih? Nah, array itu adalah deretan variabel yang berjenis sama dan mempunyai nama yang sama. Pada bahasa C ataupun C++, array itu mempunyai lokasi yang bersebelahan. Jadi alamat yang paling kecil itu menunjukkan ke elemen pertama dan alamat yang paling besar itu menunjukkan ke elemen terakhir. Nah, sebuah elemen pada array itu diakses melalui subscript ya, atau indeks array yang dimulai dari 0. Jadi apa aja yang akan kita bahas hari ini di array, yaitu ada array berdimensi 1, kemudian kita memberikan nilai awal terhadap array. Selanjutnya kita ada array string dimensi 1, kemudian kita inisialisasikan array string tersebut. Oke, kita masuk ke programnya. Di sini sudah saya buka aplikasi code blocknya. Sini ada folder array berdimensi 1. Nah, kalian bisa juga buat di sini ya, ditekan file, kemudian new, pilihannya ada empty. Jadi kalian tinggal Ctrl S untuk menyimpan, kemudian kalian simpan terlebih dahulu ya. Atau bisa juga di akhir. Jadi ini sudah saya masukkan kodenya, hashtag include your string, kemudian using namespace std. Kita masuk ke intinya. Nah, biasanya array berdimensi 1 itu dideklarasikan ada tipe, kemudian nama array dan ukurannya. Nah, tipe yang kita gunakan misalkan integer tipe datanya. Kemudian nama arraynya misalkan nilai, untuk ukurannya 5. Nah, ukuran 5 ini berarti dimulai dari 0 ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Jadi itu indeksnya ya, karena array itu indeksnya biasanya dimulai dari 0. Oke, selanjutnya kita masukkan nilainya, misalkan nilai dari indeks 0 ini adalah 11, kemudian nilai indeks 1 misalkan 22, salah. Nah, kalau sudah selesai, kita masukkan nilai dari indeks 0 sampai indeks ke-4. Lalu bagaimana cara kita mengoutputkannya? Jadi kita masukkan datanya ya. Jadi data array ke-1 ini sama dengan kita masukkan nilai array ke-1, berarti kan indeks 0. Berarti kita panggil nilai pada indeks 0 itu berapa, kemudian begitu sampai seterusnya ya, sampai ke indeks ke-4. Berarti data array ke-5 nilai indeks ke-4 ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa ditutup, jangan return 0. Kita save. Sekarang kita jalankan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ada data array ke-1 itu 11, data array ke-2 22, data array ke-3-nya 33, kemudian data array ke-4 itu ada 44, kemudian data array ke-5 adalah 45. Ya, itu untuk yang sudah kita masukkan nilainya ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita mau menginputkan nilai? Oke, kita close dulu. Kita buat file yang baru. Misalkan namanya array berdimensi 1, 2 ya. Jangan lupa extension nya dan cpp ya. Oke, should include your string. Jangan lupa pakai using namespace std. Nah, misalkan kita coba sama kayak tadi ya, nama sama tipe datanya yang kita gunakan integer, mulai ukurannya 5 ya. Nah, kita deklarasikan int. Nah, ini untuk perulangan. Jadi nanti kita tinggal masukkan aja angkanya, data array ke berapa, jadi ke i, nanti i tambah 1 ya. Oke, kita coba pakai perulangan for ya. Sini kita deklarasikan misalkan i sama dengan 0, karena indeksnya tadi kan mulai dari 0 sampai i kurang dari 5, berarti 0 sampai 4 ya indeksnya. I plus plus, jadi dari terkecil sampai ke terbesar nanti dia berurut. Kemudian masukkan
untuk inputannya, untuk tampilan inputannya kayak gini, akan input data ke berapa. Jadi kita masukkan i tambah 1. Kenapa kita tambah 1? Karena indeksnya kan dimulai dari 0. Jadi 0 tambah 1, jadi nanti tampilannya input data ke 0 tambah 1 berarti ke 1 ya. I tambah 1. Oke. Sama dengan. Nah, maka inputannya berupa nilai untuk indeks ke ini. Ya. Kemudian untuk tampilan hasil outputnya bagaimana? Jadi misalkan say out dulu. Jadi hasil output, hasil inputan, input data, biar cantik ya. Ini kita tahu. Nah, kita pakai perulangan lagi. Jadi misalkan tadi for ini sama ya perulangannya, indeksnya 0, kemudian i kurang dari 5, i plus plus. Nah, kita buat fungsinya ini di perulangan ini say out data array ke berapa. Jadi kita masukkan i tambah 1 ya, sama dengan maka nilai ke i akan dipanggil. Oke. Nah, kalau sudah kita tutup, jangan lupa return 0. Kita set, kita jalankan. Nah, jadi kita akan input datanya, input data ke 1 berapa. Jadi misalkan input data ke 1-nya itu 10, input data keduanya 20, 40, 50. Kemudian kita enter hasil output inputan datanya. Nah, sesuaikan. Nah, jadi seperti itu ya untuk yang input manual menggunakan perulangan di array dimensi 1. Oke, lanjut. Yang kita bahas selanjutnya adalah memberikan nilai awal terhadap array. Nah, array yang berdimensi 1. Jadi deklarasinya itu biasanya ada tipe data yang digunakan, kemudian nama array, kemudian ukurannya itu sama dengan nilai ke-1, nilai ke-2, nilai sampai nilai ke berapa yang diinginkan. Ini kurang lebih seperti yang di awal tadi ya, array berdimensi 1 yang sudah kita inputkan nilainya seperti ini. Oke, kita coba yang memberikan nilai di awal ya. Sama sih sebenarnya kayak yang pertama tadi. Kita tekan file, new empty file, kita simpan namanya, kita memberikan nilai awal. Nah, jadi kita masukkan dulu inputnya. Tipe datanya kita coba lagi ya, tipe datanya misalkan integer tadi, kemudian misalkan data ya, nama arraynya, jumlah ukurannya misalkan 7. Oke, jadi angkanya nanti jumlahnya ada 7, tapi indeksnya dimulai biasanya dari 0 sampai 6. Di huruf awal kita masukkan aja nilainya misalkan 11, 22. Kalau sudah, kita deklarasikan integer ini untuk perulangan ya. Jadi kita akan membuat perulangan untuk elemen ke misalkan data ke 1, data 2 ya. Jadi for sama seperti sebelumnya, i-nya sama dengan 0, kemudian i kurang dari 7, i plus. Nah, untuk kotannya jadi di sini isi elemen ke, jadi kita masukkan aja i tambah 1, i tambah 1. Jadi nanti akan dipanggil elemen ke berapa nanti. Misalkan elemen yang kita masuk isi elemen ke ini berurutan ya, jadi kita tidak
tidak perlu input karena sudah ada nilainya di sini. Jadi i tambah 1, isi elemen ke misalkan 0 tambah 1 ke 1, kemudian kita panggil ya nilai dari elemen 1, misalkan kemudian nama array diikuti dengan i ya. I-nya ini tadi apa? I-nya tadi indeksnya ya. Jangan lupa ditutup itu 0. Nah, kita simpan. Kemudian kita jalankan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi isi elemen ke 1 data yang dipanggil, data ke 1 berarti 11. Data ke isi elemen ke 1 berarti kan 0 tambah 1 ya. Jadi data ke 0 itu apa? Data dari indeks 0 itu berapa? Itu 11. Sampai ke data ke 7 atau data indeks ke 6 ini. Jadi arah itu dimulai dari 0 ya. Jadi seperti itu. Oke, saya tutup dulu. Sekarang kita selanjutnya akan bahas array string. Nah, array string itu seperti apa ya? Nah, kita buat dulu programnya. Nah, ya, di sini kita namai array string. Masukkan dulu. Sekarang karena kita menginginkan string, ini bukan berarti 2 dimensi ya, tapi biasanya stringnya ini indeks pertamanya itu menunjukkan banyaknya string, kemudian indeks keduanya itu menunjukkan panjang maksimum string. Jadi biasanya pendeklarasiannya itu misalkan tipe data, kemudian nama array, kemudian dalam kurung jumlah array dan panjang string. Nah, kita coba kita deklarasikan dulu tipe datanya misalkan char, kemudian nama arraynya adalah nama. Nah, misalkan ini pada indeks yang pertama ini berarti banyaknya string yang bisa kita gunakan itu berapa kan? Jadi misalkan 50 ya. Kemudian panjangnya berapa? Panjang maksimumnya misalkan 20. Oke ya, jadinya indeks kita pakai perulangan lagi, kita deklarasikan i dan misalkan data ya. Jadi kita misalkan input banyaknya data, jadi banyaknya data kita masukkan ke dalam data ini ya. Kemudian kita gunakan perulangan nama ke berapa sampai ke berapa. I berarti kurang dari data ya. Kemudian tampilannya, oke, seout. Jadi data kita masukkan data nama ya. Nama ke berarti i tambah 1 ya. Tambah 1. Kemudian sama dengan kita masukkan ke dalam nama indeks ke i. Ini bagaimana untuk tampilan outputannya? Jadi misalkan nah ini kita pakai perulangan lagi untuk menampilkannya. Jadi for kurung indeks dimulai dari ini sama ya kayak di atas. Jadi kurang dari data i plus. Nah, untuk tampilannya berarti seout nama yang ada pada indeks i. Kita inputkan banyaknya data. Nah, banyaknya datanya misalkan ada 3 ya. Nama
misalkan Endang, nama keduanya misalkan Ratno, nama ketiga misalkan Ningsih. Nah, outputannya ini seperti ini. Kemudian untuk inisialisasi array string bagaimana ya, kita buat lagi. Biasanya itu ada tipe data, kemudian nama array, kemudian jumlah arraynya berapa, kemudian panjang stringnya, kemudian kita masukkan. Nah, seperti kita memberikan nilai awalan di array berdimensi 1. Jadi kita masukkan dulu inisialisasi. Masukkan kita deklarasikan dulu. Jadi misalkan tipe datanya adalah char, nama arraynya misalkan hari aja ya, udah gampang. Jadi misalkan hari itu kan banyak arraynya ada 7 ya, dia dari Senin nanti ya, Selasa sampai hari Minggu, ini 7. Kemudian panjang arraynya berapa, panjang stringnya. Jadi kayak tulisan huruf Senin itu kan 5 ya, paling banyak tulisannya itu biasanya Minggu atau Selasa itu berarti 6 huruf ya. Ini misalkan aja kita banyak, nggak apa-apa, 20. Nah, jadi kita masukkan aja nama hari-harinya di sini. Jadi misalkan hari Senin, kalau misalkan lagi emang hari Senin ya. Jadi Selasa sampai hari Minggu ya. Kalau kalimat biasanya tanda petik 2 ya. Kalau angka yang kayak di array berdimensi 1 itu tidak perlu pakai tanda petik ya. Ini lanjut. Nah, sudah kita deklarasikan. Yang kita deklarasikan integer x ini ya, nanti untuk perulangan ya. Jadi kita misalkan input kode. Jadi input kode dari 1 sampai 7. Dan itu kodenya ada. Nanti misalkan kita menulis kode 1, maka yang akan ditampilkan itu hari Senin. Kita coba masukkan kode hari. Ini dari hari 1 sampai hari 7. Selanjutnya outputan kodenya kode. Oh ya, lupa. Jadi kita pakai percabangan ya. Jadi misalkan jika x ini, jadi jika x-nya ini lebih dari atau sama dengan 1, berarti ini mulai dari 1 ya, sampai x-nya ini kurang dari atau sama dengan 7. Nah, berarti x-nya dari 1 sampai 7 ya. Kode, maksudnya kode yang tadi dimasukkan dari 1 sampai 7. Misalkan nanti di input kodenya disuruh input kode misalkan 1, maka kode 1 adalah hari ke x kurang 1. X kurang 1 nya ini apa? Itu berarti kan karena x yang 1 yang dimasukkan dalam x, maka hari 1 kurang 1 0. Berarti hari di indeks ke 0. Berarti hari apa ya kelasnya?
lanjut untuk tampilan. Oh ya, jadi misalkan ini tidak terpenuhi ya, tidak terpenuhi, maka kita ke pengecualiannya. Ini dia sama kita turun aja. Oke. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, maka yang tampil adalah ini, say out, salah kode. Nah, jadi kita tutup. Jadi nanti kalau di input nilainya itu, kodenya itu tidak ada di antara 1 sampai 7, misalkan kita input kodenya 9, maka nanti akan tampil salah kode ini. Kita simpan dulu, kita coba programnya. Yes. Jadi kita masukkan kodenya misalkan 9, kemudiannya salah kode kan. Tapi kalau kita inputkan kodenya itu 3, maka yang tampil hari Rabu, seperti itu ya. Oke, karena sudah habis yang mau kita bahas, nah pelajaran selanjutnya kita akan bahas array lagi, tapi array yang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Jadi persiapkan aplikasinya ya. Oke, sampai di sini dulu. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.